pamali lah. Ada peribahasa yang ulah keluar maghrib bisa esane kala kayak gitu. Apalagi kalau kita main petak umpet, konon katanya makhluk tak kasat mata itu ikut bermain kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bala di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat sentosa. Di konten kali ini gue ditemanin Jaba, dan di segmen kali ini kita namain Dismiss, diskusi mistis. Diskusi kali ini kita akan membahas salah satu mitos yang mungkin ada di Indonesia, yaitu jangan bermain petak umpet menjelang maghrib. Dan petak umpet sendiri itu nggak berasal dari Indonesia. Sesuai riset yang Jaba cari, petak umpet itu berasal dari berbagai negara. Bisa dijelasin, Pak? Boleh. Menurut riset minimalis orang gitu ya. Siap. Jadi petak umpet itu ditemukan 2 abad setelah Masehi. Berarti mana belum lahir? Belum. Nah, tapi menurut Ensiklopedia Britania, petak umpet itu sudah ada dalam sebuah cerita penulis Yunani, namanya itu Apodidras Kinda. Nama lain dari petak umpet. Ada pula dari negara-negara lain kayak Spanyol, LS Condite, Prancis Jenda Cace. Sampah. Jenda Cace. Cace sampah. Dari sih, bro. Aksennya tinggu mah gitu. Nah, dari Israel ya Majboim, dari Korsel Sumbang Gogil, dan dari Sunda itu Cik Sumput. Jadi nggak dipatok dari satu negara gitu. Kayak misalkan kalau penemuan maksudnya, jadi kalau penemuan kan, oh ini ditemukannya di negara ini, oh ini ditemukannya di negara ini. Jadi nggak dipatok ke satu negara gitu. Jadi ini kan dari berbagai negara gitu. Dan kalau menurut riset lu nih, dari berbagai negara kan, gue juga pernah dengar sih kalau di Jepang nih. Kalau di Jepang itu kita kan mitosnya nggak boleh bermain petak umpet itu di menjelang maghrib. Cuman kalau di Jepang itu ada satu petak umpet yang dinamain Hitori Kakurenbu. Oh iya. Jadi si Hitori Kakurenbu itu nggak dimainin sama anak-anak sih. Dari berbagai kalangan juga bisa memainkan permainan itu. Jadi permainannya gini. Lu malam-malam, nggak menjelang maghrib malah ini mah. Oh gitu? Lu malam-malam, terus lu bermain sama roh-roh yang nggak kasat mata. Cuman mediumisasinya itu lewat boneka humanoid. Ngerti nggak humanoid? Tuh. Jadi humanoid itu gini nih. Boneka yang bentuknya kayak manusia, human gitu. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Pundak, lutut, kaki. Terus di dalam boneka itu ditaruh beras. Jadi kayak di bedah dulu gitu. Bedah, dimasukin beras, terus sama lu kalau mau nyobain dijahit sama benang merah. Nah, kalau di permainan Hitori Kakurenbu ini, misalkan lo di salah satu rumah nih, di salah satu rumah, terus lo simpen di salah satu ruangan dan lo ngumpet, gitu. Jadi kayak boneka yang jaga, lo yang ngumpet gitu. Jadi itu mah permainannya sama roh-roh yang gak kasat mata, cuman mediumisasinya lewat boneka itu, kayak gitu. Nah, dan gue pernah dengar juga nih, kalau misalkan
lu berhasil itu karena nggak ditemuin atau sama penjaga itu, sama yang si boneka. Dan kalau misalkan ini makanya dinamain permainan yang paling menakutkan kalau di Jepang. Soalnya kalau lo nyampe ditemuin sama bonekanya, penjaganya, itu bisa ngebahayain nyawa lo sendiri kayak gitu. Jadi ambil itu. Kayak gitulah kasarnya mah kalau di Jepang. Jadi kalau di Jepang mah nggak dihindari gitu hal-hal yang kayak gitu, malah dihajar. Malah dicari kayak gitu, ditambah-tambahin kayak gitu. Tapi nah aku udah biasa. Hah? Nah aku udah biasa. Ya meren memang gitu. Meren. Itu nanti ku jagong gitu ya. Bisa wae ku jagong pernah di Japati. Terus balik lagi ke permainan petak umpet. Kalau di Tetar Sunda nih, biasanya kalau di Tetar Sunda hitungannya sampai 25. Kan kalau di apa sih di ayo dua tilu. Aya dua tilu. Aya emang. Dua tilu 4 di Samsu. Terus apa sih? Kalau di Sunda kan 25, kalau di kota-kota lain bisa kan nyampe 10. Kalau di Tetar Sunda ciri khasnya 25. Misalkan lu kan jaga, terus lu nemuin yang ngumpet. Wah, lu 25 kayak gitu. Kayak gitu. Cuman kalau yang jaganya misalkan ninggalin tempat dia gini nih. Ninggalin agak jauh, terus yang ngumpet datang nge-25-in, itu otomatis yang jaga lagi. Kalau di Sunda kayak gitu. Tapi ada jenis-jenis apa? Nama lain petak umpet selain naon tadi teh? Ucing sumputnya. Ucing sumput. Ada ucing sumput bancakan, ada ucing sumput bela pahlawan dan lain-lain gitu. Jadi di Sunda ge ada nama-nama lain jeung rada di renov gitu aturan ada. Jadi mana pernah memainkan permainan? Oh iya, jelas. Kan pernah kecil. Berarti masa kecil bahagia. Oh iya, jadi kan ayeuna gadget. Jadi kalau secara logis juga nih, kalau menjelang maghrib, logistik benar. Logika tanpa logistik anarkis jauh. Pasti sih ya, kalau jadi terselaw. Kalah. Jadi kopi terselaw. Kopi. Jadi secara logis mah ya bisa diambil juga gitu. Kan apalagi permainan petak umpet ini ditemuin abad 2 sesudah Masehi. Sudah Masehi, tentunya itu kan sebelum zaman-zaman penjajahan. Jahiliyah tuh. Apalagi kalau di Indonesia kan misalkan menjelang maghrib itu kan lengket dengan penjajah. Kalau misalkan kita main malam-malam tiba-tiba ditembak dari rumah masuk leungitnya aya apa kan. Terus bisa aya anaconda, ular, terus bisa aya maung. Ayo maung. Terus bisa takutnya kan tersasar gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak, misalkan di sini komplek, di sini komplek. Kalau zaman dulu kan hutan belantara, pohon-pohon pada gede. Kalau menjelang malam kan kita lari ke sana lari ke sini tanpa ada navigasi, kompas, map, bisa-bisa kan kesasar. Terus ketemu hewan buas, ketemu penjajah, kayak gitu. Penjajah. Kayak gitu sih kalau menurut gua secara logisnya. Kalau secara mistis, anjay. Kudu gitu. Kalau kan membahas mitos sih. Kalau secara mistis di Jawa itu ada yang dinamain Candi Kala atau Sandiakala, yaitu pergantian waktu dari siang ke malam atau bahasa kerennya Twilight. Anjay. Pernah nonton Twilight? Acana. Kacau.
Twilight. Jadi semua aktivitas itu harus dihentikan. Ya yang namanya aktivitas pasti mencakup anak-anak bermain, terus bayi-bayi yang ketiduran pun harus dibangunin, harus digendong. Kayak gitu. Apalagi kalau kita main petak umpet, konon katanya makhluk tak kasat mata itu ikut bermain gitu. Dan kalau misalkan si anaknya lagi lengah, ya itu diculik dan dibawa ke tempat yang nggak bisa ditemuin kayak gitu. Ya nggak akan bisa kembali lagi lah kayak gitu. Kalau di Sunda itu ada mitologi sandekala, ya diasosiasikan pamali lah. Ada peribahasa yang ulah keluar maghrib bisa sandekala. Kemudian pas waktu kecil pasti suka kayak gitu. Kalau aing mah kan jangankan petak umpet gitu kan, kalau lagi di luar aja pas menjelang maghrib kan nggak boleh masuk ke dalam, takutnya ada sandekala kayak gitu. Udah gua Terus imajinasi anak-anak zaman dulu, si makhluk sandekala itu ada yang berimajinasi wanita, ada yang berimajinasi sosok tinggi besar, raksasa lah. Padahal yang saya dengar itu sosok sandekala itu berbentuk emang bener sih raksasa hitam, bertanduk, matanya merah, mencolok kayak gitu. Ini kan amit. Tapi kan orang tua kita kayak gitu juga ke kita karena emang gak mau anaknya sampai kenapa-kenapa. Soalnya gua pernah lihat di berita atau di mana tiba-tiba anak hilang kayak gitu kan, entah kemana kayak gitu sih kalau menurut penjelasannya. Dan satu lagi, sandekala itu ada artinya, sande itu penanda, kala itu waktu. Jadi kalau disatuin sandekala penanda waktu. Waktu naon teh? Ya mungkin balik lagi ke awal dari pergantian siang menuju malam kayak gitu. Nah, dari semua riset lu nih, kesimpulan apa yang bisa lu petik? Jadi kesimpulannya kalau menurut gue ya, kembali lagi kepada sifat logis tadi gitu. Oh, jadi balik lagi ke hal-hal yang bisa diambil dari segi positifnya kayak gitu. Jadi siapa sih orang tua mana yang menginginkan anaknya kumaonam loh, kenapa atau hal-hal yang ditakutkan mungkin ya. Yang ditakutkan. Jadi untuk mencegah hal itu akhirnya si orang tua menimbulkan citra baru atau dikasih sugesti yang berbau hal itu. Ya kalau apa sih, kalau kita lebih kasarnya ngasih efek jera mungkin ya. Ini jadi kemana? Jadi efek jera tuh kan kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan, ya biar kita kapok, dijewer atau kayak gitulah. Cuman ini lebih ke nakut-nakutin lah gitu, biar si anak-anak itu nggak bermain pas waktu itu. Udah kudu ibadah. Iya, itu mah kan menjelang maghrib. Kalau terus kan kalau urang ya aing. Kalau aing sendiri mah kan menjelang maghrib tuh udah mandi, udah kan kalau waktu dulu bedakan sampai kayak cara bulan. Menjelang maghrib itu udah berangkat ke masjid ngaji. Tapi beda lagi kalau sekarang ini padahal nggak ada yang chat. Terus kalau dikaitan sama hal-hal yang logis tadi, kan kalau di zaman dulu masih takut penjajah. Terus kan kalau zaman dulu masih hutan belantara, takut sama hewan-hewan buas, dan menjelang maghrib itu kan ya waktunya ibadah lah, bukan waktunya kita bermain-main kayak gitulah. Berarti cocok atuh jeung
kehidupan sekarang gitu. Kalau kehidupan sekarang mah ya lebih ke kebanyakan anak-anak sekarang udah amat sih. Udah amat. Main. Nongkrong di sana sini, Magnum Blue. Sponsor deh. Oh. Oke. Baiklah Balan, mungkin cukup sekian diskusi kami malam ini tentang jangan bermain petak umpet menjelang maghrib di segmen Dismiss Diskusi Mistis bersama gua Abo dan temen gua Jaba. Mungkin bila ada kesalahan dalam penjelasan atau ada kekurangan dalam penjelasan mohon dimaafkan karena mungkin ini riset versi cerita di luar nalar. Bila kalian punya versi masing-masing mohon tulis di kolom komentar dan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jangan lupa terus tonton cerita di luar nalar agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.